Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sampai kepada pembahasan yang ketujuh dari al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, memakan riba, yaitu makan harta riba. Riba bahasa Arab, nama artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Dan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bil syair wal milah bil milah wat tamar bil tamar sawaan bisawain, ya, sawa mithlan bimithlin, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis ini menjelaskan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bidz-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, ya, wal bur bil bur, gandum dengan gandum, wasyair bis syair, sama juga sejenis gandum, dan al milah bil milah, garam dengan garam, wat tamar bit tamar, korma dengan korma, mithlan sawaan bisawain, mithlan bimithlin, sama dan yang semisal, yadan biyadin, kontan. Apabila berbeda jenis, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, maka silakan jual beli terserah kalian asalkan kontan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa maksudnya para jemaah? Emas dengan emas, maknanya tidak boleh emas 2 gram ditukar dengan 1 gram. Maka kalau emas dengan 2 gram ditukar dengan 1 gram, itu namanya riba. Ya, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Kemudian perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu, garam dengan garam, korma dengan korma, sama dan yang semisal, dan tangan dengan tangan, yaitu maknanya kontan. Jika berbeda jenisnya, maka silahkan jual terserah kamu asalkan kontan. Emas 2 gram tidak boleh ditukar dengan 1 gram. Perak 2 gram juga tidak boleh, harus sama 2 gram. Demikian juga dengan gandum, dengan sagu, dengan garam, dengan korma. Nah sekarang ya beras tidak masuk di dalamnya, maka para ulama mengkiaskan beras kepada gandum, karena beras termasuk makanan pokok. Namun perbedaan ulama di situ ilahnya, apa alasannya? Ya, ada mengatakan ilahnya, alasannya adalah yaitu al-qut, makanan pokok. Ada yang mengatakan al-wazn, ditimbang. Ada yang mengatakan al-kil, ditakar. Ada juga yang mengatakan al-iddikhar, yaitu disimpan lama tidak rusak. Maka di sini kesimpulan sama, bahwa beras masuk ke dalam produk riba, sehingga kalau punya beras dari Dolok 100 kilo tidak boleh ditukar dengan beras Cianjur 50 kilo. Kalau itu ditukar, maka itu namanya riba. Dan riba ada 2 macam. Yang pertama riba al-fadl, yang kedua riba an-nasi'ah. Riba al-fadl, fadl maknanya lebih. Misalkan emas 1 gram ditukar dengan 2 gram.
Kemudian emas di sini dulu alat tukar berupa dirham, berupa dinar. Perak alat tukar berupa dirham. Maka sekarang alat tukar ya berupa rupiah, berupa dolar, berupa real, berupa yuan, berupa euro dan lain sebagainya. Maka di sini ya alat tukar emas atau uang, maka kalau dia sama-sama rupiah tidak boleh ditukar dengan kelebihan. Kalau lebih namanya riba fadl. Uang 100.000 ditukar dengan uang 95.000 biasanya menjelang lebaran. Yang uang receh. Ya. Kemudian uang 100 juta ditukar dengan uang 100 juta, 110 juta. Ya. Maka kalau ditukarnya langsung ya itu masuk ke riba fadl. Riba fadl lebih. Kalau ditukarnya pakai tempo itu namanya riba fadl dan riba nasiah, riba karena tempo. Ya, sehingga orang punya uang 100 juta ya ditukar dengan uang 110 juta dalam waktu setengah tahun misalkan. Alias pinjam 100 juta ngembalikan 110 juta. Maka itu namanya riba fadl dan riba nasiah. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengakui riba hanya satu, riba an-nasi'ah. Karena Nabi bersabda, "Innamar riba fin nasi'ah." Riba hanya dengan nasi'ah. Ya, yaitu karena adanya tempo. Nah, namun dengan hadis tadi Ibnu Abbas rujuk ya bahwa Ibnu Abbas mengakui riba ada dua macam, riba fadl dan riba nasi'ah. Maka itu hukumnya adalah haram para jemaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 279, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa illam taf'alu fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Jika kalian tidak mau melakukan, maka umumkan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Maka ini menunjukkan bahwa riba itu adalah haram. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu orang-orang jahiliyah untuk menghindarkan riba mensiasati. Misalkan mobil atau motor. Ya, dulu gak ada motor, ya misalkan onta atau kuda, ya. Dia beli motor dijual ke orang dengan cara dihutangkan. Ya, berapa? 15 juta. Ya, maka saya dapat motor, punya utang ke saudara 15 juta. Kemudian motor saya langsung saya jual ke yang jual tadi secara kontan 13 juta. Maka motor kembali kepada pemiliknya ya, dan saya dapat uang 13 juta. Sementara saya punya utang 15 juta ya. Itu disiasati, akal-akalan. Itulah dikatakan dengan bai'ul inah. Ya, bai'ul inah, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah fa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu anhum dulla wa la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kalian berjual beli dengan 'inah, ridho dengan pertanian, memegang ekor sapi dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan. Sallallahu alaikum dulla. Maka Allah akan menurunkan kepada kalian kehinaan, wala yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Apa bai'ul inah? Bai'ul inah adalah jual beli riba. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, ada orang menjual ke saya motor dengan harga 15 juta, ya, dengan waktu tempo. Nah, dihutangkan dalam waktu setahun misalkan. Kemudian motor tersebut, berarti saya punya motor dan punya utang. Motor tersebut saya jual ke orang yang tadi langsung,
ya, dengan kontan 13 juta. Maka saya dapat uang kontan 13 juta, motor kembali kepada orang, tapi saya punya hutang 15 juta. Itulah namanya ainur riba, itulah riba. Nah sekarang mana ada orang minjamin duit 1 juta kembali 1 juta, kecuali orang yang baik. Ya, kecuali mertua Pak ya. Ya, mertua mungkin Pak dibebaskan insya Allah. Ya, sekarang banyak orang menghutangkan duit 1 juta, kemudian kembali dalam waktu 3 bulan atau berapa bulan sesuai dengan waktunya, dengan temponya. Maka itulah riba para jamaah, di mana orang yang makan harta riba, Allah Taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang yang makan harta riba maka nanti tidak akan bisa berdiri, kecuali berdirinya sepoyongan seperti orang yang kemasukan syaitan. Ya. Dan dosa riba itu ada 70 pintu. Ya. Ada 73 pintu. Ar-riba salah satu wa sab'una baban. Dosa riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankihar rajul ummah. Dan yang paling ringan dosa riba adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya. Ya. Hadis ini sahih, ya, riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti orang berzina dengan ibunya. Kalau menikah dengan ibunya sama dengan berzina, karena menikah dengan ibu gak boleh. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan dari hadis tersebut menunjukkan bahwa riba ya merupakan dosa besar, ya, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam surah Al-Baqarah tadi, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau mereka tidak mau meninggalkan dosa riba, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua dikatakan jelas dengan keharaman. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga para jemaah, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang makan harta riba nanti berdiri seperti orang yang kesurupan syaitan. Kita bisa lihat orang kesurupan jin, ya, ngomong ngelantur dan berdiri sempoyongan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang yang makan harta riba maka mereka tidak berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kesurupan syaitan. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hendaklah kita menghindarkan dosa riba ini, karena itu merupakan dosa besar dan disuruh jauh oleh Nabi. Apa kata beliau? Ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah? Apakah itu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Qala asyirku billah. Yang pertama menyekutukan Allah, wa sihr. Yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wa aklur riba, makan harta riba. Yang kelima wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan tempur. Dan yang ketujuh adalah wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita baik-baik yang beriman dengan tuduhan zina. Jadi ijtanib, ya, ijtanib itu jauhi. Kalau utruk tinggalkan, tinggalkan, tapi masih mungkin dekat. Tapi kalau ijtanibu seperti tembok sini sama tembok sana itu namanya ijtanibu, yaitu berjauhan yang tidak mungkin berdekatan. Ya, oleh karena itu kata beliau ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul? Qala asyirku billah. Pertama adalah menyekutukan Allah. Wa sihru, yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wa aklur riba, makan harta riba.
kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan tempur. Yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Para jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan itu dan yang mensaksikannya dan yang menulisnya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah, ya, akilar riba, ya. La'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat, Rasulullah melaknat, ya. Jabir mengatakan Rasulullah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang memberikan makan, dan orang yang mencatat dan orang yang menyaksikannya. Wa qalahum sawa, mereka sama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Inilah dosa-dosa riba. Dan sekarang ini para jemaah, ya, kita hidup dilingkupi oleh dengan berbagai macam bentuk riba. Dengan berbagai macam bentuk riba, ya, leasing, pembiayaan, semua adalah bentuk riba. Semoga Allah SWT mengeluarkan kaum muslimin dari riba ini, karena riba asal muasalnya memang merupakan perbuatan orang-orang Yahudi, di mana mereka mengharamkan di antara mereka, tapi dengan orang di luar mereka menghalalkannya. Dan Allah telah mengharamkan riba. Dan kalau kita meninggalkan riba, jangan khawatir kita tidak bisa eksis dalam kehidupan kita ini. Justru sebaliknya, Allah Ta'ala memberikan jaminan. Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, para jemaah, itulah, ya, yang berkaitan dengan riba. Silakan barangkali ada yang ingin kita diskusikan atau pertanyaan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini kan sering terjadi tukar motor, yaitu tukar tombol. Itu bagaimana? Oh iya Pak, tukar motor dengan tukar tambah, ya. Iya. Para ulama menjelaskan, ya, dengan 6 jenis atau 6 produk riba tadi, emas, perak, ya, kemudian gandum, kemudian sagu, korma, garam. Lalu dikiaskan, dianalogikan kepadanya seperti beras atau jagung, karena itu makanan pokok. Uang dikiaskan pada emas karena memang alat tukar, ya. Maka selain daripada itu enggak ada masalah. Emas ditukar dengan emas tidak boleh lebih, tidak boleh tempo, ya. Kalau emas 1 gram, berasnya 1 ton, boleh, nggak ada masalah. Asalkan apa? Asalkan kontan, asalkan mau orangnya dan kontan. Nah, kalau emasnya sekarang, berasnya tahun depan nggak boleh. Karena apa? Ya, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika berbeda jenisnya, silahkan jual asalkan kontan, terserah kamu. Nah, motor di sini tidak masuk ke dalamnya. Sehingga kalau Bapak punya motor, ya, saya punya motor, Bapak punya mobil, mau ditukar sama saya mau. Asalkan Bapak rela, maka itu tidak termasuk riba, ya. Atau juga motor ditukar dengan motor dengan tambahan karena satu jelek satu baru, maka tidak termasuk kepada riba. Yang masuk riba pada hal-hal tadi itu, ya. Dan di sini emas adalah duit, dolar dengan dolar, 10 dolar harus 10 dolar dan harus kontan. Nggak boleh 10 dolar sekarang, mungkin 100 dolar sekarang, ya, kemudian ditukar 50 dolar 2, tapi besok nggak boleh, ya. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala alam, ya. Bisa jadi hikmahnya diantaranya kita bisa mengerti hikmah, bisa jadi dengan adanya naik turunnya dolar dan seterusnya.
karena beda jenis. Dolar dengan euro nggak ada masalah, beda jenis. Ya, dengan real beda jenis. Ya, maka silahkan, tapi dengan syarat kontan. Dengan syarat kontan. Nggak boleh dolar sekarang, rupiahnya besok. Ya, rupiahnya bulan depan. Maka kalau dolarnya sekarang, rupiahnya besok, masuk kepada riba an-nasi'ah, riba karena waktu. Ya. Tapi kalau dolar sekarang, ya, rupiahnya sekarang, bebas kita. Kalau dolar sekarang 100 dolar, kemudian kita tukar dengan dolar kecil-kecil, 1 dolar 100 lembar, tapi besok masuk 2 riba. Atau 100 dolar ditukar dengan, atau 100.000 rupiah ditukar dengan 95.000 rupiah. Maka apa yang terjadi? Ya, itu masuk riba fadl. Ya. Kalau ditunda besok 95.000-nya masuk 2 riba, riba fadl dan riba nasi'ah. Motor tidak masuk ke dalamnya. Silakan dengan tukar tambah, gak ada masalah. Ada lagi pertanyaan, Pak? Iya, silakan dekat dulu sebentar, Pak, ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama mengenai kartu kredit, Pak Ustaz. Iya, Pak, iya. Di perusahaan itu ketika kita harus pergi ke luar negeri safar, iya, maka kita diberi kartu kredit. Ya, kadang dipakai, kadang tidak. Tapi itu adalah suatu hal yang wajib dipunyai oleh orang kalau iya, Pak. Mau keluar negeri. Nah, iya. Itu saya minta fatwa. Iya. Iya. Kemudian yang kedua adalah mengenai penyimpanan uang di bank, Iya, Pak. yang konvensional. Tetapi kita semua mesti tanya, dan juga banyak juga yayasan Islam yang memakai bank konvensional untuk proses transfer, kemudahan transfer. Nah, itu bagaimana? Iya, Pak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kartu kredit. Ya, kalau kita pakai kartu kredit, kemudian kita punya deposit, punya uang di situ, hanya untuk memudahkan kita ketika kita pergi kemana saja, ya, pergi di dalam negeri maupun luar negeri kita nggak perlu nuker, langsung di situ ada transaksi, punya kita rupiah, langsung di situ tukar dengan dolar, atau nggak ada masalah, asalkan kita punya duit di situ. Ya, yang jadi masalah kita cuman punya kartu kredit, ya, dan kita bisa beli apa saja sementara kita nggak punya duit, ya, dan kita bisa ngambil duit. Ya, kenapa kok bisa? Karena ada jaminan. Apa jaminannya? Yaitu kita berapa per bulan bisa ngambilnya hanya 1 juta atau 10 juta per bulan ngambil, tapi kita bayar ke bank 10-11 juta misalkan. Itu namanya jelas itu riba, ya. Itu riba. Tapi kalau kita punya duit di bank, kita tabungkan, kemudian kita punya kartu kredit, karena kita ingin memudahkan, kalau bawa uang 1 koper ya nggak mungkin juga, kemudian juga berbahaya, maka kita nggak ada masalah menggunakan seperti itu. Ya, asalkan kita punya duit. Kalau kita nggak punya uang di situ, hanya pinjam kemudian nanti kembalikannya adalah dengan melebihi dari pinjamannya, jelas itu merupakan riba. Adapun yang kedua para jamaah, ya. Boleh saya lanjutkan? Ya. Yang itu tadi itu bukan kita yang mau, tapi perusahaan yang memaksa kita untuk punya. Iya. Jadi kita nggak punya, saya nggak mau, tapi kamu keluar negeri harus pakai itu. Iya. Apakah kita harus tolak atau bagaimana? Iya. Ya, kalau memang perusahaan ada duit, ada uang, ya, dimasukkan ke kartu bapak kan nggak ada masalah, dia sudah ada uang, ya. Tapi kalau itu merupakan pinjaman dan itu gaji bapak dan mereka yang melakukannya, sementara kerjaan kita kerjaan yang halal, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kerjaan kita halal, cuman bosnya misalkan yang menggunakan uang dia mungkin dengan jaminan bank atau seterusnya. Tapi kalau yang perusahaan itu memang ada duit, ada uang di situ, nggak ada masalah, Pak. Ya, siapapun. Ya, tapi kalau siapapun yang menjaminkan, ya, kalau itu memang transaksi riba, jelas itu riba. Cuman bagi yang bekerja nggak masuk. Karena apa? Karena kerjanya halal, kerjaannya nggak ada kaitannya dengan itu. Cuman dia yang pakai modal itu. Ini, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita
apa? Oh iya ya, nah, menggunakan jasa-jasa itu ya kalau bisa ketika kita dihadapkan dengan dua perkara yang sama-sama ada di situ kerusakannya, ada di situ keburukannya, kaidah mengatakan ya idza tazahama ya al-mafsadatan fa yurtakab al-adna minal mafasid. Kalau ada dua kerusakan, yang ini enggak benar, yang ini enggak benar, maka ambil yang paling ringan. Sementara kita enggak mungkin menghindarkannya. Misalkan kita mau transfer, mau menggunakan jasa. Nah, sekarang ada muamalat, ada yang lainnya. Maka kita ambil yang tidak mengandung riba atau yang paling ringan. Ya. Bukan berarti kita harus makan riba separuh, tidak. Tapi kita menggunakan yang paling ringan. Dan ketika kita transfer, ya kita nggak makan, memang itu uang kita. Dan kita nggak mungkin bayar langsung karena jauh dan juga terlalu banyak risiko yang harus ditanggung. Berarti itu nggak ada masalah, boleh. Ya, boleh saja, Pak. Silakan, Pak. Iya. Contohnya saya ingin meminjam uang kepada saudara, tetapi dia menyediakan emas. Untuk pembayarannya saya sanggup tahun ke depan. Itu saya membayar dengan emas atau kembali dengan rupiah? Sementara harga emas sudah mulai berubah. Kira-kira itu hukumnya gimana? Terima kasih. Iya. Ya ini orang bantu tapi gak mau resiko gitu istilahnya. Ya, al-qard, hutang itu adalah termasuk yang dibolehkan dalam syariat. Ya, meskipun kita juga disuruh hati-hati dalam hal ini. Ya, kemudian orang hutang berarti membantu saudaranya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Orang yang meringankan beban saudaranya orang mukmin di dunia, insyaallah Allah akan ringankan bebannya nanti di akhirat. Namun terkadang orang minjamkan duit, sekarang ada duit dia gak mau minjemin duit, padahal sebenarnya kan bantu, dapat pahala dia. Tapi dia ada duit, ada emas, dikasih emas. Ya tergantung kepada yang punya. Ya, yang punya dia emas, maka kita harus bayar emas memang. Ya, kita pinjam emas, maka kita harus bayar emas. Ya. Karena apa? Ya kita butuh ya untuk beli. Untuk beli apa? Beli sesuatu, ya. Nah, oleh karena itu, kecuali saya mau pinjam duitnya, ya sudah ini jual saja, duitnya nanti bayar duit, misalnya nggak ada masalah, ya. Dan seharusnya orang ketika ketika dia itu menolong orang, ya, seharusnya dia ya siap untuk dengan berkorban, dan orang yang menolong saudaranya insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Demikian. Tapi kalau kita mau hutang emas, ya, beli emas dengan cara hutang dengan rupiah itu tidak boleh. Karena apa? Nanti emas juga bisa berubah. Misalkan emasnya berapa ini dihutang, ya, 2 gram 2 juta, 1 juta misalkan 2 gram. Nah, maka ini harus kontan. Nggak boleh utang emas. Maksudnya hutang emas kemudian bayar duit, nggak boleh. Utang emas harus bayar emas. Itu. Demikian. Allah Ta'ala alam. Artinya kita hutang di sini untuk kebutuhan kita, bukan hutang beli dipakai. Ya Pak, ada lagi Pak di belakang tadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya apa hukumnya untuk kredit barang, kendaraan, rumah atau yang lain melalui yang sekarang lagi musim ini melalui pihak ketiga, ya, melalui leasing, bank atau yang lain. Jadi kita membeli barang secara kredit tapi dibayarkan oleh pihak ketiga. Iya. Ini bagaimana? Kemudian ada pendapat yang suka orang berkomentar kalau nggak kredit tinggal beli, apakah itu bisa masalah akidah juga? Kemudian yang kedua adalah bagaimana apabila kita menghutangi orang, kemudian orang itu tidak membayar jangka waktu lama, sampai akhirnya berarti kita malas untuk menagihnya, keluar ucapan ya sudahlah nanti biar di akhirat saja. Kadang keluar omongan seperti itu bagaimana hukumnya? Itu saja yang mau saya.
Waalaikumsalam. Iya. Iya, sekarang sebagaimana yang di awal saya katakan, barangkali memang kita hidup dikelilingi oleh sistem yang memang menggunakan sistem riba. Maaf para saudara sekalian ya, kita hidup dikelilingi oleh sistem seperti itu. Namun kita banyak kaum muslimin yang memang dari dulu yang belum paham, atau bahkan barangkali sekarang ini kita baru paham ya. Maka sistem leasing pembiayaan itu semua memang riba. Karena apa? Karena dia dipinjami duit, dibayarin duit ya. Kemudian apa? Dia nyicil duit dengan lebih ya. Dibeliin motor 15 juta, maka dia bayar dengan nyicil ya sampai 20 juta dengan jangka waktu tertentu. Maka itulah riba yang dimaksud ya. Maka leasing dan pembiayaan itulah ada riba. Kalau memang mau ya bisa dengan cara, tapi tidak mungkin bank mau seperti itu ya, kecuali perorangan. Perorangan mau membelikan ya kontan, dia beli kontan ya, beli kemudian baru dijual kepada saudara dengan kredit. Nah, ini ulama beda pendapat ketika menjelaskan hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ah fi bai'atain. Nabi melarang dua akad dalam satu jual beli. Dua akad dalam satu jual beli ini ada yang menjelaskan seperti contoh ya, kalau kontan sekian, kredit sekian. Nah, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Ada riwayat Imam Tirmidzi menjelaskan ya, kalau orang mengatakan kontan sekian, kredit sekian, lalu sudah milih, tidak masuk kepada larangan hadis tersebut. Ya, kontan 10 juta, kredit 15 juta. Saya milih yang kontan. Maka menurut pendapat Imam At-Tirmidzi dan juga ini diikuti oleh para ulama ya pada zaman sekarang ya, yang terutama dari ulama-ulama Saudi, itu tidak termasuk riba, tidak masuk kepada larangan tadi ya. Tapi kalau tidak milih, kontan sekian, kredit sekian, nggak milih, nah itu masuk larangan tadi. Dan ini tidak mungkin orang milih seperti itu. Allah Ta'ala alam. Maka kalau misalkan kita beli ya, ada yang beli kemudian baru akad, bukan kemudian dikasih duit beli sendiri, itu riba ya. Kalau misalkan Anda beli sama-sama saya motor ya, perlu motor, saya beli dulu motor, baru kita transaksi ya, baru kita transaksi. Anda mau beli berapa, kita transaksi. Nah, sekarang justru yang banyak, yang kecil-kecil ya, ibu-ibu terutama itu, dia nyediain jasa seperti itu. Siapa beli handphone, beli kulkas, lalu langsung transaksi padahal barangnya ada di toko, di dealer. Maka ini kena satu ya, Nabi bersabda la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual barang bukan milikmu. Bukan milik kita, sudah akad ya. Dan yang kedua ya, barangnya tidak ada, nggak tahu. Padahal di antara syarat sahnya jual beli adalah apa? Al-ilmu bil mabi, mengetahui barang yang dijual. Bagaimana caranya supaya terhindar dari itu? Maka boleh kita datang ke dealer, ke toko, dan ngomong sama mereka, saya mau jadi wakil saudara untuk menjualkan barang saudara, tapi saya ngambil untung. Nah, ini fatwa dari Lajnah Daimah, dibolehkan ya, karena izin sama yang punya barang ya, karena izin sama yang punya barang. Nah, kemudian yang kedua tadi, kalau kita nggak kredit nggak akan punya. Oh iya, kalau sekarang kita nggak kredit, kita nggak bisa hidup, barangkali begitulah. Apakah iya sesuai dengan prasangkaan kita ya? Ana inda dhanni abdi bihi, aku berada persangkaan hambaku. Kalau dia bicara begitu, maka dia akan terjadi seperti itu ya. Dan kita tidak boleh mengatakan seperti orang yang sampai putus asa. Sekarang mas, jangankan yang halal, yang haram sulit, ya sulit beneran ya, sulit beneran. Jangankan yang halal, yang haram sulit, ya sulit beneran. Kita harus berani untuk tetap istiqomah di atas yang halal. Al-Anfal 24 tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak ke kalian untuk apa? Untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian ya.
Dan selama kita berpegang teguh kepada syariat Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita. Cuman masalahnya ya, banyak kita yang tidak sabar. Ya, gaya hidup ini membuat orang tidak bisa eksis, tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dengan goncangan. Biasa pakai mobil Alphard, pakai Innova sudah moles perutnya. Ya, pusing, gengsinya pusing. Ya, apalagi naik Kopaja mungkin pingsan di situ. Ya, itu. Nah sekarang kita makan 3 hari sekali, 4 sehat 5 sempurna, tidak ada penyempurnanya sudah bingung. Padahal makan 2 kali masih bisa, makan 1 kali pun masih bertahan hidup. Tapi kenapa harus bertahan dengan 3 kali makan 4 sehat 5 sempurna kalau di situ ada unsur yang haram? Nah ini Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram. Nabi sudah memprediksi akan datang pada satu zaman pada umatku, orang tidak peduli dari mana harta yang dia dapatkan, dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Nah maka kita harus yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Ya, Nabi menyebutkan burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Coba para jemaah, ya, ayam mencakar-cakar, dapat paku apakah dimakan? Nggak mungkin dapat kawat paku dimakan. Ya, dapat yang cacing baru dimakan. Ini menunjukkan hewan yang tidak punya akal Allah Ta'ala jamin diberikan insting seperti itu. Apalagi kita manusia. Ya, dan manusia memang ujiannya di situ. Kita ya dengan ujian inilah pada zaman sekarang ini ya, dan Nabi juga bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya, setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta. Sehingga mengatakan sekarang hidup zaman sekarang nggak pakai kredit, nggak pakai nyicil, nggak bisa hidup misalkan, nggak bisa punya apa-apa. Nggak masalah kalau kreditnya tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, nggak ada masalah, boleh. Ya, karena apa? Karena pernah seorang sahabat disuruh oleh Nabi SAW untuk hutang 1 kuda, ya, dan dia bayar dengan 2 kuda. Nah, ini juga salah satu ya yang menjadi dasar, ya. Itu dengan tempo juga, ya, dengan tempo, ya. Demikian. Iya, Pak. Kalau syariah mandiri itu ada ribanya? Bagaimana, Pak? Bank syariah mandiri. Bank syariah mandiri ada riba atau tidak? Ya, kita tidak bicara satu instansi. Yang pasti sekarang ini istilah syariah lagi ngetren, ya. Dulu yang lagi ngetren istilah Islami, sehingga ada dangdut Islami, ya, ada tarian Islami, ada sampai pacaran Islami. Yang belum ada itu zina Islami, belum ada. Ya, ya, semua yang serba Islami dulu ngetren. Nah sekarang lagi ngetren syar'i, ya, pegadaian syariat, pegadaian syar'i, bank syariah dan seterusnya. Maka kita lihat akadnya bagaimana, ya. Dan kemarin ya kita lihat di BSM semua pembiayaan. Ya, karena ternyata menurut undang-undangnya bank itu tidak bisa dan tidak boleh melakukan sektor real, usaha sektor real. Ya, dan itu sudah pakem istilahnya. Berarti pembiayaan. Ya kalau pembiayaan leasing, kalau leasing sudah ainur riba, jelas itu riba. Ya, kita lihat bagaimana akadnya, bagaimana transaksi yang ada. Maka di sini kita harus waspada ya, karena orang kiat-kiat bisnis bisa saja, ya, semua bisa. Sekarang jual kuburan juga banyak, bisnis kuburan. Sudah nggak ada yang bisnis lagi bisnis kuburan, ya. Juga orang korupsi, nggak ada lagi korupsi kuburan juga ada. Sehingga orang mengatakan, masa nggak ada yang korupsi lagi sampai kuburan dikorupsi, seperti itu. Ya, memang Nabi bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram. Akan datang pada manusia satu zaman, yaitu apa? Orang tidak peduli, ya, datang dari mana hartanya, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Ingat Nabi bersabda, la tazulu qadama ibni adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin an umrihi fi ma afna.
wa an syababi fima aballah, wa an rizqi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di hadapan Allah sampai ditanya 5 perkara. Umurnya untuk apa digunakan, dihabiskan, dia dapat. Yang keempat, rezekinya untuk apa setelah dapat dipakai. Yang kelima, ilmunya untuk apa diamalkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, kalian ini suka dengan harta ahli waris. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak suka kepada harta ahli waris. Hartamu yang sebenarnya adalah yang kamu makan, yang kamu pakai, dan yang kamu infakkan di jalan Allah. Selebihnya harta ahli waris. Ya, kalau kita meninggal, kita tidak akan bawa harta kita. Ya. Kalau kita meninggal, yang akan menemani kita amal soleh. Ya. Kalau orang itu beriman dan beramal soleh, nanti akan datang seorang yang tampan, baunya harum, bajunya bagus, sehingga si mayit ini mengatakan, man anta? Siapa engkau? Wajahmu penuh kebaikan. Apa kata dia? Hadzal yaumul ladzi tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amaluka soleh. Aku adalah amalmu yang soleh. Ya, sebaliknya dengan orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah Ta'ala, akan datang kepadanya orang yang buruk rupa, baunya busuk. Hadis ini sahih dari sahabat Al-Bara' ibnu Azib, panjang hadisnya, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Barangkali sampai di sini para jemaah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, tidak terjerat dari hal-hal yang riba, dan kalau sudah kita terlanjur melakukannya, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan khawatir tidak hidup, ya, tidak bisa eksis kalau kita tidak menggunakan harta itu, ya. Yakinlah bahwa memang awalnya terasa sakit, tapi seterusnya insyaallah kita akan merasa tenang, ya, dan merasa indah hidup ini tanpa bergelut dengan perkara riba. Demikian, dan perlu saya sampaikan barangkali, ya, kalau tadi antum bicara perumahan macam-macam pakai leasing pembiayaan riba, dan ada, ya, kami bikin perumahan ya tanpa riba sama sekali, ya, tanpa riba sama sekali. Ya, kita sudah coba dan sudah berjalan, alhamdulillah. Namun memang ketika nggak pakai denda, nggak pakai ini, kebanyakan orang-orang itu, ya, lalai. Ya, ini ujian di sini sampai bengkak 10 bulan nggak bayar. Ya, akhirnya kita juga yang kelabakan. Tapi ini merupakan ujian, ya, dan kita harus tetap istiqomah. Dan alhamdulillah dia bisa berjalan dan bisa selesai. Ya. Dan mudah-mudahan itu bisa berkembang, dan ini PR bagaimana bisa merubah mental, ya, yang tadi suka dengan riba, tinggalkan riba, yang tadi suka nunggak tapi kemudian tidak nunggak lagi. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.